Kalian ada Bapak ya satu. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang agak ngeri-ngeri sedap ya ibu-ibu ya. Bu Nora memberikan kepada saya tema yang agak mengerikan seperti ini. Tetapi harus kita bahas. Seperti tadi liturgis katakan, mau tidak mau ini ada sesuatu yang akan kita hadapi di dalam hidup ini. Oke, sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan anugerah kami boleh bertemu kembali di dalam komisi wanita di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan, berkati firman-Mu dan Tuhan pimpin akan hamba-Mu yang akan berbicara maupun setiap kami yang mendengarkan. Biarlah firman pada sore hari ini betul-betul memperlengkapi kami, membukakan wawasan kami, sehingga kami tahu bagaimana harus membuat satu keputusan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini ibu-ibu sekalian adalah berbicara tentang kremasi ya. Tadi judulnya adalah kremasi, boleh enggak sih? Nah kalau saya diberikan judul, apakah kremasi itu sesuatu yang alkitabiah? Nah ibu-ibu di dalam menjawab pertanyaan ini, apakah kremasi boleh atau enggak, kita tidak bisa langsung menjawab boleh, enggak boleh dan sebagainya. Tetapi sore ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari berbagai pandangan. Ya, paling tidak saya akan memberikan itu 3 pandangan tentang kremasi. Nah sebelum masuk ke sana, saya ingin mendasari persekutuan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita terambil dari 2 bagian firman Tuhan. Ya, satu ayat yang sangat terkenal sekali, Kejadian 3 ayat 19, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan ayat yang kedua adalah Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, ibu-ibu sekalian, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Inilah yang firman Tuhan katakan tentang hidup manusia. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, ibu-ibu sekalian, Tuhan menghukum Adam dan Hawa dan semua manusia untuk mengalami sebenarnya 3 macam kematian. Mati secara jasmani, mati secara rohani, dan kematian kekal di neraka bagi yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, jadi semua makhluk hidup di dalam dunia ini, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, suatu saat akan berhenti kehidupannya. Ini adalah satu hukum alam yang Tuhan berikan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun bisa lari dari realita ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di dalam sejarah manusia kita akan menemukan di dalam berbagai macam kebudayaan, kesadaran manusia bahwa suatu saat mereka akan meninggal, membawa mereka berpikir bagaimana seharusnya kita memperlakukan jenazah orang yang sudah meninggal. Sebelum masuk ke topik kita hari ini, saya ingin memberikan kepada kita satu gambaran. Ternyata manusia di sepanjang sejarah ribuan tahun ini telah menciptakan cara bagaimana harus memperlakukan jenazah keluarga mereka yang sudah meninggal. Dan ada beberapa hal yang menarik yang akan kita lihat. Pertama, ibu-ibu, saudara lihat, di Mesir itu ada yang namanya mumifikasi. Jadi orang itu tidak dikubur ke dalam tanah, tetapi diawetkan, dimumi. Ya, kalau kita belajar mumifikasi ini, dibelek, jeroannya dibuang semua, ya ditaruh di dalam sebuah kendi, lalu tubuhnya ini diberikan ramu-ramuan, terus dibungkus kain. Dan itu bisa awet sampai ribuan tahun, bahkan hingga hari ini. Ya, itulah sebabnya banyak penemuan-penemuan di Mesir dari hasil mumifikasi ini. Nah, di negara belahan yang lain, kita menemukan apa yang disebut dengan istilah sky burial, pemakaman dari langit, yaitu apa? Nah ini ya, inilah yang dilakukan oleh orang-orang di Tibet, ibu-ibu.
di Nepal, Tibet. Karena tanah di situ itu adalah tanah yang cadas, tanah yang tidak bisa digali. Maka ketika ada keluarga mereka meninggal, ya cara paling gampang itu mayatnya digeletak. Lalu burung-burung pemakan bangkai dari langit itu sudah ngantri, ya, sudah ngawasi, ada bangkai manusia, langsung semua tuh terjun, dikeroyok, digigit sampai habis tinggal tulang. Itulah cara di Nepal dan di Tibet. Di sini ada orang Nepal? Tidak ada ya, puji Tuhan. Jadi besok kita enggak digigiti burung ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ternyata kalau kita memperhatikan juga begitu banyak cara mereka berelasi memperlakukan keluarga yang sudah meninggal ya. Di Toraja kita mendengar dan tahu ada satu tradisi seperti ini, orang yang meninggal tidak dikubur di tanah tetapi dimasukkan ke dalam dinding tebing ya. Ini mirip Alkitab ya, malah dimasukkan ke dalam semacam gua singkat. Lalu setiap tahun itu dikeluarkan Bapak Ibu sekalian. Dikeluarkan, diganti bajunya, ada satu ritual namanya Rambu Solo, lalu dimasukkan kembali. Tahun depan diulang terus ya. Karena satu ikatan antara yang meninggal dengan keluarganya. Dan Bapak Ibu kalau pernah ke Bali, pasti pernah diajak wisata ke satu tempat yang namanya Trunyan. Ya. Nah ini lebih aneh lagi, jenazah itu tidak dimakamkan, tidak dimasukkan ke gua, tapi digeletakno di bawah pohon namanya Trunyan. Jadi kalau ke sana kita akan menemukan banyak ratusan tengkorak. Dan anehnya tidak bau, sebab baunya itu disedot oleh pohon Trunyan ini. Ya, nah ini adalah tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Nah yang unik di dalam abad ke-20 ini, sekarang manusia berkembang bagaimana cara memperlakukan jenazah orang yang sudah meninggal. Kita mengenal satu istilah, ini belum masuk di Indonesia ibu-ibu, yang baru saya temukan, yaitu disebut dengan aquamation atau water cremation. Kalau kremasi itu memakai api, ini memakai air. Jadi jenazah itu dimasukkan ke dalam mesin tersebut, lalu diberikan air ya dan diberikan zat-zat kimia, lalu tubuhnya hancur, lebur, dibuang jadi air. Ada, tidak saya masukkan di sini, yang dijadikan pupuk tubuh manusia. Ya, lalu ditanamkan pohon, pohon itu tumbuh subur dan sebagainya. Jadi inti yang saya mau katakan adalah, manusia sepanjang ribuan tahun ini telah menciptakan satu kebudayaan demi kebudayaan, bagaimana kita seharusnya memperlakukan jenazah orang yang kita cintai di dalam keluarga kita. Sore hari ini kita akan berbicara salah satu cara yang banyak menimbulkan kontroversial, yaitu adalah kremasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu kremasi? Kremasi dapat kita definisikan adalah praktek membakar jenazah dengan sengaja, ya, dengan cara tertentu, dengan suhu yang tertentu, yang cukup tinggi, yang dilakukan baik secara tradisional, seperti di Bali pakai ngaben, pakai kayu dan sebagainya, seperti di India juga sama, ataupun dengan cara-cara modern, seperti yang sekarang kita lihat. Peti dimasukkan ke dalam ruang pembakaran, tinggal pencet tombol, apinya nyala dan sebagainya. Ya, jadi kremasi adalah satu tindakan membakar jenazah dengan sengaja. Jadi kalau orang masih hidup kebakar di rumah itu bukan kremasi Bapak Ibu ya, tapi itu adalah mati karena kebakar. Tetapi inilah arti daripada kremasi. Nah kremasi ini kapan sih dimulai? Siapa yang memulai? Di dalam literatur yang saya baca, ibu-ibu sekalian, ternyata praktek kremasi ini sesuatu yang sudah sangat lama dilakukan. Kita mungkin berpikir, oh baru abad ke-20 ini orang-orang akhirnya dikremasi. Ternyata tidak. Kremasi adalah satu praktek yang sudah ribuan tahun dilakukan, baik oleh bangsa Romawi, bangsa Yunani, dan sebagainya. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan pun banyak melakukan kremasi.
Nah, tetapi memang baru populer di kalangan kekristenan, dipraktekkan oleh gereja-gereja kira-kira pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Sebelum abad 19 dan 20, semua gereja melarang adanya kremasi. Nah, ini yang menarik. Kremasi akhirnya dilakukan oleh banyak gereja dan menimbulkan banyak konflik, banyak pertentangan, boleh, tidak boleh, dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kremasi itu sesuatu yang alkitabiah? Alkitabiah itu artinya sesuai firman Tuhan. Alkitabiah artinya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu alkitabiah berarti boleh dilakukan. Kalau itu tidak alkitabiah jangan dilakukan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat dan jawabannya tidak segampang yang kita pikirkan seperti kita membalik tangan. Oh boleh Pak, oh enggak boleh Pak, dan sebagainya. Kita mau belajar beberapa pandangan daripada pentafsir-pentafsir Alkitab tentang kremasi ini. Sebab ternyata isu kremasi ini menjadi kontroversial bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, di Barat, di Amerika, di negara-negara Kristen, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang 3 pandangan tentang kremasi. Ya, oke, siap ya. Yang pertama, ibu-ibu, adalah pandangan yang menentang kremasi. Kremasi tidak boleh. Kremasi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kremasi itu bertentangan dengan Alkitab, dengan iman Kristen. Ya, nah salah seorang yang menentang ini itu adalah orang yang bernama Loren Bettner di dalam bukunya Immortality yang artinya kekekalan. Saya terjemahkan langsung. Bettner mengatakan, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa praktek kremasi yang mana di dalam masa kita hidup itu semakin hari semakin umum dilakukan, khususnya di kota-kota besar. Tindakan ini yang saya garis bawah itu, dia katakan anti-Kristian. Ini bukan ajaran iman Kristen, ini bukan ajaran Alkitab dan seharusnya tidak mendapatkan tempat untuk dilakukan oleh orang-orang percaya. Kremasi tidak ada dukungannya di dalam kitab suci. Jadi kekristenan ini, ibu-ibu, denominasi-denominasi di dalam kekristenan ini saling berbeda pandangan. Kalau GKKA boleh enggak Bu Nora? Boleh. Tapi kalau sudah tanya ke gereja-gereja karismatik dan Pentakosta, mereka penganut ini, enggak boleh. No way. Itu tidak alkitabiah. Nah sekarang kita mau tahu, kalau tidak alkitabiah menurut orang-orang yang menolak, apa dasar firman Tuhannya? Nah ini penting ibu-ibu ya. Jadi kita ini harus kembali ke firman Tuhan, segala sesuatu. Tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh pakai ilmu cocok logi. Semua harus kembali ke firman Tuhan. Sekarang kita akan pelajari pandangan yang pertama yang menolak kremasi. Kremasi tidak boleh. Kenapa? Nah, pertama, mereka mengatakan, sebab kremasi adalah budaya kafir atau pagan. Tadi saya sudah katakan, ternyata kremasi ini memang dilakukan ribuan tahun yang lalu oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Romawi, bangsa Yunani, bangsa-bangsa di luar Israel dan sebagainya. Ketika mereka ada keluarga yang meninggal, kalau orang Mesir tadi dimumi, bangsa-bangsa lain dibakar, dikremasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu orang yang menentang tentang kremasi adalah seorang teolog yang bernama David Cloud. David Cloud di dalam bukunya Kremasi, apa yang Allah pikirkan? Dia mengatakan, apakah kremasi adalah sesuatu tindakan yang bisa diterima oleh kekristenan? Dia katakan, no sir, ya, tidak boleh, tidak bisa dibenarkan. Kremasi adalah praktek kekafiran, itu yang saya garis bawahi ya. Itu berasal dari
orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu dengan satu tujuan. Mengapa orang Hindu membakar jenazah? Dia katakan di garis bawah itu ada hubungannya dengan kepercayaan reinkarnasi. Jadi orang Hindu membakar jenazah dengan harapan dia bisa reinkarnasi dengan tubuh yang lain. Maka David Cloud di dalam bukunya bersama Loren Butner tadi, mereka sangat menentang kremasi. Ini asalnya agama kafir, ini asalnya bukan dari Israel, ini asalnya bukan dari Alkitab. Kita tidak boleh meniru praktek-praktek kremasi. Oke ya. Yang kedua, ibu-ibu sekalian. Kenapa kremasi tidak diperbolehkan? Karena, sekarang ke Alkitab. Alkitab banyak memberikan contoh ketika ada keluarga yang meninggal. Mereka itu menguburkan jenazahnya, bukan membakar jenazah. Ya, di situ saya berikan banyak contoh. Sarah itu dikubur, ya. Rahel Kejadian 35 juga dikubur. Musa juga dikubur. Daud ya dikubur. Nanti baca sendiri ya. Kisah Lazarus yang terkenal juga dikubur. Ananias dan Safira yang menipu Tuhan juga dikubur. Tuhan Yesus sendiri dikubur. Betul kan? Tuhan Yesus gak dikremasi loh ya, jangan keliru. Tuhan Yesus dikubur dan sebagainya. Jadi di dalam Alkitab ternyata itu tidak ada contoh orang anak Tuhan yang meninggal lalu dikremasi. Semuanya dikubur. Tentu kuburnya beda dengan kita. Kuburnya ada di dalam gua. Nah, ini argumentasi yang kedua. Oh, ternyata di Alkitab tidak ada ya orang yang mencintai Tuhan, anak-anak Tuhan dikremasi. Tapi ada contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang akhirnya dikremasi. Ada, tetapi mereka yang dikremasi ini adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Nah, ini contohnya ya, saya kasih contoh beberapa. Pertama adalah Saul. Ibu-ibu tahu Saul siapa? Rajanya Israel. Ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab baik-baik, Saul itu dikremasi, bukan dikubur. Nah ini ayatnya ya. 1 Samuel 31 ayat 12. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Jadi Saul setelah kalah perang mati, kemudian mayatnya diambil ya oleh pasukannya dan kemudian dikremasi. Oke. Satu contoh lagi di dalam Alkitab. Ada yang ingat enggak? Siapa orang perjanjian lama yang dikremasi selain Saul? Yang nyuri itu loh. Di kota Yeriko, nyuri kain, nyuri emas. Siapa? Akan, ya. Yosua 7. Maka berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Jadi akan mencuri sehingga bangsa Israel kalah perang. Maka Tuhan menghukum Akan dengan dilempar batu dan dibakar seluruh keluarganya dengan api. Dikremasi. Ibu-ibu nangkep? Jadi contoh kremasi di dalam Alkitab itu ada ternyata. Tapi yang dikremasi itu adalah orang-orang jahat. Saul tidak taat kepada Tuhan, ya kan? Akan memberontak kepada Tuhan juga tidak taat, merekalah yang dikremasi. Tapi orang-orang yang cinta Tuhan, Abraham, Sarah, Daud,
yang taat kepada Tuhan, tidak ada yang dikremasi. Nah ini ya argumentasi ketiga. Yang keempat ibu-ibu sekalian, kenapa kok kremasi itu tidak boleh? Karena tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Tubuh ini adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Setelah Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ngomong apa ibu-ibu? Maka Allah melihat segala sesuatunya amat baik, termasuk tubuhnya manusia. Jadi tubuh ini harus dijaga. Kita kalau sakit aja cari obat supaya sembuh, ya. Tidak ada orang senang sakit terus, pengennya sehat. Tubuh ini harus dijaga, tubuh ini harus dipelihara. Bahkan Paulus ngomong, tubuhmu adalah bait Allah. Nah itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, orang-orang yang menentang kremasi ini memakai pemikiran ini, tubuh ini bukan milik kita sendiri loh. Kita tidak bisa memperlakukan tubuh kita dengan semau-mau kita. Kita tidak boleh merusak tubuh kita. Maka kita tidak setuju orang Kristen merokok, itu merusak tubuh. Kita juga tidak setuju orang Kristen minum minuman alkohol, itu merusak tubuh. Kita harus merawat tubuh kita, bahkan sampai mati pun tidak boleh dirusak dengan api. Ini argumen mereka, ya. Kenapa? Karena mereka percaya, orang-orang yang menentang ini. Karena kalau nanti itu dibakar, maka tidak ada tubuh kebangkitan. Karena tidak ada tulang lagi. Semuanya hancur jadi bubuk. Tidak ada wujudnya lagi. Maka penguburan, pemakaman adalah cara terbaik untuk mempersiapkan Tuhan akan memberikan suatu saat tubuh kebangkitan yang baru bagi kita. Ini cara berpikirnya, ya. Sehingga David Cloud tadi yang kita kutipkan mengatakan, ketika kita memakamkan orang Kristen yang kita kasihi, kita itu sedang menanam benih bagi tubuh kebangkitan, ya. Jadi sama seperti di dalam 1 Korintus 15 itu loh ibu-ibu, Paulus ngomong, kalau benih itu tidak jatuh ke dalam tanah, maka dia tidak pernah tumbuh menjadi pohon yang besar. Jadi Paulus itu menghubungkan orang mati itu seperti benih yang jatuh ke dalam tanah, yang suatu saat akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, ibu-ibu, Paulus juga mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini ada Roh Kudus di dalamnya. Masa iya kok dibakar sampai habis, hancur seperti itu. Itu tidak benar, itu tidak alkitabiah, itu tidak ada dasarnya di dalam firman Tuhan. Ya, bahwa kamu, tubuhmu bukan milikmu sendiri. Ini adalah argumen yang keempat. Ternyata cukup banyak ya, argumen-argumen di dalam Alkitab yang melawan kremasi. Sekarang yang kelima, ibu-ibu sekalian. Kenapa kok kremasi tidak boleh? Karena pada waktu tubuh itu dibakar, itu mirip dengan penghukuman Allah di dalam neraka. Alkitab menggambarkan neraka itu seperti api. Nanti kalau kita baca di Wahyu, api yang tak terpadamkan, siang malam dibakar sampai selama-lamanya. Api, Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang-orang yang menolak kremasi ini berpikir, kita ini orang percaya, anak Tuhan. Masa iya kok kita ini dibakar seperti gambaran orang sedang dihukum oleh Allah di dalam neraka. Dihancurkan tubuh kita oleh api. Maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, Wahyu 20 misalkan mengatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah ini gambaran tentang neraka. Sehingga kita menghindari tubuh orang yang kita kasihi, sebaiknya jangan dibakar. Yang keenam,
ibu-ibu sekalian, ya, Alkitab ternyata di dalam Alkitab kita menggambarkan orang yang mati itu seperti orang tidur yang suatu saat akan bangun kembali. Ya kalau tidur nggak bangun ya berarti meninggal ya. Kalau tidur pasti suatu saat akan bangun. Nah ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab, begitu banyak satu gambaran kematian itu seperti orang tidur. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong, Lazarus tidak mati, dia sedang tidur. Ya, ini ayat-ayatnya tidak usah kita baca, baik Tuhan Yesus, baik Paulus, semua ngomong. Orang yang meninggal itu seperti orang yang tertidur. Nah kalau dibakar, tidak ada sisanya, gambaran orang tidur ini hilang, betul enggak? Ya, apanya yang tidur, wong tinggal abu, begitu dibuang ke laut dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya kremasi itu sesuatu yang tidak dibenarkan, kan tidak mencerminkan firman Tuhan. Nah, ada 6 poin ternyata belum selesai Ibu-ibu. Yang ketujuh, kenapa banyak gereja, banyak pentafsir-pentafsir Alkitab menolak kremasi. Ternyata bapak-bapak gereja, ya bapak-bapak gereja itu adalah orang-orang pemikir-pemikir di dalam gereja mula-mula. Misal, Bapak Gereja Agustinus di dalam bukunya ternyata menolak kremasi. Banyak bapak-bapak gereja semua itu menolak kremasi, ibu-ibu sekalian. Ya, salah satu contohnya Bapak Gereja Agustinus, dia mengatakan, jika kita itu memperlakukan ayah kita ya dengan baik, kita memberi dia pakaian, kita memberikan dia cincin dan memberikan segala sesuatu yang dia pakai, ya. Terlebih lagi alasan apa yang kita harus miliki adalah untuk merawat tubuh mereka, orang-orang yang kita kasihi. Jadi di dalam kalimat ini Agustinus itu menolak kremasi. Sebab tubuh itu adalah sesuatu yang indah, yang baik, yang merupakan bagian dari diri seseorang yang harus dipelihara. Jadi Bapak Gereja Agustinus ternyata menolak kremasi. Dan bukan Bapak Gereja Agustinus saja ibu-ibu, ternyata Bapak Gereja Tertullian juga sama, menolak kremasi. Dan dia mengatakan, orang yang mengkremasi saudaranya itu hanyalah orang kafir. Di mana mereka membakar tubuh mereka dengan begitu sadis luar biasa. Jadi kremasi ini rupanya sudah ada di dalam zaman bapak-bapak gereja. Ya, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik kembali ke surga, lalu gereja itu kan mulai berdiri di dunia. Nah itulah zamannya bapak-bapak gereja. Kalau dilihat dari kalimat ini, berarti sejak zaman abad pertama, abad kedua, praktek kremasi itu sudah ada di lingkungan mereka. Dan bapak-bapak gereja itu dengan tegas menolak kremasi. Ya, termasuk bapak-bapak gereja yang lain. Minisius, Felix, dan sebagainya. Irenaeus, Jerome, Cyprian, dan semua itu menolak kremasi. Kremasi tidak alkitabiah, kremasi tidak ada contohnya di dalam Alkitab, dan sebagainya. Nah ibu-ibu, praktek ini atau pandangan menolak kremasi ini terus berjalan ribuan tahun, bahkan hingga abad pertengahan. Abad pertengahan itu mulai tahun 400 sampai tahun 1500-1600-an. Itu gereja menolak praktek kremasi. Jadi kalau kita lihat di dalam zaman itu, tidak ada di gereja itu kebaktian kremasi, tidak ada. Semuanya dikubur Bapak Ibu sekalian. Nah inilah pandangan pertama. Pandangan yang menolak kremasi. Ternyata ada alasannya. Kenapa mereka menolak kremasi. Oke ya, kita masuk ke dalam pandangan yang kedua ibu-ibu. Pandangan kedua ini adalah saya sebut sebagai penguburan itu lebih utama
dari kremasi. Pandangan kedua ini memiliki argumen yang sama dengan pandangan yang pertama. Kremasi itu tidak alkitabiah, kremasi tidak ada contohnya di dalam Alkitab dan sebagainya, tapi pandangan kedua ini tidak menolak kremasi. Kalau bisa dikubur saja. Kecuali kasus-kasus tertentu baru boleh dikremasi. Misal seperti kasus wabah penyakit yang beberapa tahun lalu kita hadapi, COVID-19. Dibakar, ya, dikremasi. Nah, itu baru diperbolehkan. Jadi inilah pandangan dari teolog, kalau Bapak Ibu pernah kenal orang yang namanya John Piper, ya. John Piper mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan pemakaman itu lebih diutamakan daripada kremasi. Dan dia mengatakan diutamakan, bukan diperintahkan. Jadi pandangan kedua ini lebih lunak, ibu-ibu. Mereka lebih setuju jenazah itu dimakamkan, tapi mereka sebenarnya tidak menolak untuk dikremasi. Nah, ternyata hamba-hamba Tuhan di luar negeri sana di Amerika, kita baru tahu pandangannya juga beda-beda. Ada yang keras, enggak boleh pokoknya dikremasi. Kremasi itu anti dengan kekristenan, kremasi itu kafir. Tapi ada yang ngomong, memang lebih baik dikubur, tapi kalau memang tidak memungkinkan, suka dikremasi silakan. Ya, nah inilah pandangan Gereja Roma Katolik. Jadi Gereja Roma Katolik itu dulu menolak kremasi. Abad pertengahan, ya, tidak boleh. Baru tahun 63 Gereja Roma Katolik itu baru memperbolehkan jenazah itu dikremasi, meskipun tetap lebih diutamakan dikubur. Ini pandangan kedua, ya. Jadi di dalam pandangan dari orang teolog lain dari Amerika yang bernama Norman Geisler dan Douglas Porter itu juga sama. Intinya begini, ibu-ibu. Norman Geisler mengatakan kremasi itu bukan sesuatu yang evil. Kremasi itu bukan sesuatu yang berdosa. Kremasi itu bukan sesuatu yang jahat, ya, evil. Tetapi jangan sering-sering dilakukan. Kita hanya boleh mengkremasi kalau memang itu di dalam extraordinary circumstances. Kondisi-kondisi yang begitu gawat, extraordinary. Misal perang, wabah penyakit, bencana alam. Waduh, kalau nguburi satu-satu gini ya gak selesai-selesai. Ditumpuk jenazahnya, bakar langsung selesai. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau keadaan normal sehari-hari, ya harus dikubur, tidak boleh dikremasi. Ya, nah inilah pandangan kedua. Penguburan, pemakaman lebih diprioritaskan daripada kremasi. Nah ini beberapa pandangan dari orang-orang kelompok yang kedua. Oke ya. Sekarang yang terakhir ibu-ibu, yang ketiga, pandangan ketiga mengatakan kremasi itu adalah satu pilihan. Nah ya, kalau tadi pandangan pertama mengatakan kremasi tidak boleh. Ini dasar ayatnya, ini alasannya, 1, 2, 3 sampai 7. Sekarang pandangan ketiga mengatakan kremasi itu diperbolehkan. Kremasi itu pilihan, mau dikremasi boleh, tidak dikremasi ya tidak apa-apa. Nah sekarang kita mau tahu argumennya itu apa ibu-ibu. Ya ini menarik. Orang yang menganut paham ini adalah seorang hamba Tuhan yang bernama John MacArthur. John MacArthur mengatakan, kremasi bukanlah hal yang aneh, bukanlah juga praktek yang salah. Kremasi semata-mata hanya mempercepat proses alami
dari oksidasi, yaitu penghancuran tubuh. Kalau dimakamkan, tubuh manusia akan hancur mungkin beberapa bulan. Tapi kalau dikremasi di dalam hitungan jam, langsung hancur, selesai. Debu kembali menjadi debu. Kremasi hanya mempercepat proses penghancuran tubuh kita. Sekarang kita mau tahu, alasannya apa? Argumennya apa? Ya, nanti kita akan bandingkan dengan yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di dalam poin pertama mengatakan, kremasi adalah praktek kafir. Kremasi adalah praktek orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka kelompok yang ketiga ini bertanya, apa definisinya kafir? Ya. Apa definisi daripada kafir? Apakah sekedar karena tidak dilakukan oleh orang-orang di dalam Alkitab, maka dikatakan kafir? Nangkep enggak maksudnya ini? Tadi saya ulang ya, tadi pandangan pertama ngomong, kremasi tidak boleh. Karena ini yang melakukan ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang melakukan kremasi. Maka kelompok ketiga bertanya, loh definisimu kafir itu apa? Apakah karena sekedar tidak ada orang di dalam Alkitab yang mengkremasi, maka kalau ada kremasi berarti itu mencontoh prakteknya orang kafir. Bagaimana dengan matematika? Bagaimana dengan alat-alat musik yang kita pakai? Nah ini, bagaimana dengan matematika? Ibu-ibu tahu penemu matematika itu siapa ibu-ibu? Ada yang tahu? Orang Islam. Penemu ilmu matematika, aljabar dan semuanya itu para filsuf-filsuf, pemikir-pemikir Islam. Lah kok kita pakai, ayo. Berarti kita pakai barang yang bukan milik orang Kristen loh. Penemuan bukan orang Kristen, betul enggak? Kok kita pakai? Bagaimana dengan alat-alat musik yang kita pakai? Drum, keyboard, ini apa ada di dalam Alkitab ibu-ibu? Di dalam Alkitab alat musiknya itu apa? Rebana, ya, ceracap, kecapi. Kok kita nggak pakai itu? Kita pakai band, kita pakai drum. Loh, penemu drum itu siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahasa kasarnya orang-orang kafir. Kok kita pakai di gereja kita? Nanggap? Jadi apa definisimu kafir itu? Apa karena sekedar di Alkitab tidak ada yang melakukan kremasi? Maka kalau kita melakukan kremasi berarti kita memakai produk kafir. Nah ini pertanyaannya. Ternyata dalam hidup ini kita juga banyak memakai produk-produk yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya, alat musik, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah ini argumen pertama. Kedua ibu-ibu sekalian, argumen yang diberikan oleh pandangan ketiga ini adalah seperti ini. Alkitab itu memang banyak memberikan contoh tentang pemakaman yang tadi kita sebut di atas. Sarah dikubur, Daud dikubur, Abraham dikubur, Musa dikubur, Tuhan Yesus dikubur. Contohnya banyak dikubur Bapak Ibu sekalian. Tapi contoh-contoh yang banyak tentang penguburan ini bukan berarti penguburan itu menjadi satu-satunya cara yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada perintah di dalamnya. Nanggap? Tadi kan contohnya banyak ya, Sarah dikubur, Daud dikubur. Kalau kita baca semua di dalam Alkitab, meskipun banyak contoh orang-orang yang mati itu dikubur di dalam Alkitab, tapi Alkitab itu tidak pernah ada perintah. Kalau ada keluargamu meninggal, harus dikubur. Tidak ada. Nah kalau begitu penguburan ini apa artinya? Penguburan-penguburan ini dapat dilihat hanya sebagai budaya pada waktu itu.
Saya kasih contoh pembanding ya. Nih, bapak-bapak pasti seneng ini. Alkitab itu ternyata juga banyak contoh orang laki-laki atau suami itu berpoligami, istrinya lebih dari satu. Abraham istrinya lebih dari satu, Daud istrinya lebih dari satu, Salomo istri dan gundiknya 1.000 orang, Yakub istrinya 4. Semua itu ternyata banyak yang istrinya lebih dari satu, ibu-ibu sekalian. Lalu apakah berarti ini perintah semua laki-laki harus berpoligami? Kan tidak. Nangkep logikanya ya. Ini kan tidak ada perintah di dalam Alkitab. Jadi poinnya adalah banyak contoh di dalam Alkitab bukan berarti itu perintah. Nangkep? Alkitab memang banyak memberikan contoh orang mati dikubur. Amin, betul. Tapi di dalam Alkitab tidak ada perintah satupun. Kalau ada keluargamu meninggal, cara satu-satunya yang Tuhan paling berkenan adalah dikubur. Tidak ada. Jadi banyak contoh di dalam Alkitab bukan berarti itu perintah bagi kita. Nangkap ya? Contohnya ya ini, banyak suami yang berpoligami, apakah ini perintah semua suami harus berpoligami? Kan tidak. Ya, jadi kita lihat inilah argumen yang diberikan oleh pandangan yang ketiga. Ya, argumen yang ketiga ibu-ibu, kenapa kremasi itu satu pilihan? Sebab pandangan tadi yang pertama mengatakan bahwa orang yang dikremasi tidak mendapatkan tubuh kebangkitan adalah pemikiran yang salah. Banyak gereja berpikir dan menolak kremasi karena alasan, loh kalau dikremasi tubuhnya hancur, tidak ada bentuknya, tidak ada kepala, tidak ada kaki. Maka nanti pada waktu Tuhan datang kedua kali, tidak mendapatkan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Nah pemikiran ini ternyata salah Bapak Ibu sekalian. Kenapa salah? Kita jangan lupa dulu Tuhan membuat Adam dan Hawa, membuat Adam juga dari mana? Debu tanah. Betul kan? Alkitab ngomong dengan jelas. Maka pertanyaannya apa sulitnya bagi Tuhan untuk memberikan tubuh kebangkitan bagi orang yang sudah dikremasi? Karena dulu Tuhan ciptakan Adam juga dari debu tanah, tidak ada wujudnya. Tuhan desain jadilah manusia. Jadi pemikiran kalau dikremasi nanti tidak mendapatkan tubuh kebangkitan, itu adalah satu pemikiran yang keliru. Ya, Billy Graham Evangelistic Association, satu lembaga penginjilan yang dipimpin oleh almarhum Billy Graham, dia mengatakan, saudara, mereka mengatakan, pada waktu kebangkitan itu terjadi, itu tidak ada bedanya apakah tubuh seseorang itu dikubur atau dikremasi. Tidak ada bedanya bagi Tuhan. Tidak ada sulitnya bagi Tuhan untuk memberikan tubuh kemuliaan. Nangkep ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah gereja kita tahu ya, ternyata banyak tokoh-tokoh iman, orang-orang yang cinta Tuhan, itu matinya dibakar hidup-hidup. Misal Polikarpus, ya. Jadi ini saya berikan contoh-contoh orang-orang yang mengalami kematian dengan cara dalam tanda petik dikremasi. Misalnya Polikarpus, ini dibakar hidup-hidup. Ya. Polikarpus dibakar hidup-hidup. John Wycliffe juga dibakar hidup-hidup atas perintah Paus Martin yang kelima. Lalu tulang-tulangnya Wycliffe ya dibakar dan abunya dibuang ke sungai. Tidak ada wujudnya semua. John Huss juga sama, dibakar hidup-hidup oleh gereja Roma Katolik. Dan abunya dibuang ke sungai. Tahun 99 Paus Yohanes Paulus II meminta maaf atas kejadian ini. Ya. Jadi saudara pertanyaannya, ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka dibakar hidup-hidup, masa iya mereka tidak mendapatkan tubuh kebangkitan hanya gara-gara
mereka mati dibakar hidup-hidup. Kan konyol ibu-ibu, betul ya? Nah, jadi jangan kita berpikir, oh kalau dikremasi berarti orang-orang ini nanti tidak mendapat tubuh kebangkitan. Tidak. Apa sulitnya bagi Tuhan? Tidak ada yang sulit. Ya. Yang keempat, mengapa kremasi adalah satu pilihan? Tadi dikatakan, tidak boleh kremasi. Karena kremasi itu seperti orang dihukum di dalam neraka, api yang menyala-nyala. Jangan keliru. Ternyata api di dalam Alkitab itu bukan hanya simbol penghukuman Allah. Tetapi api di dalam Alkitab itu adalah juga simbol kehadirannya Allah. Kita harus seimbang melihat di dalam Alkitab. Ya, saya kasih contoh. Nih. Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam di dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah ini, jadi api itu artinya bukan hanya negatif. Api itu bisa juga artinya positif. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya dengan simbol api. Contoh lain, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Api lagi ibu-ibu. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api, semak belukar. Ya, yang paling jelas di dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus itu turun di hari Pentakosta dengan bentuk lidah api yang menyala-nyala. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah ini, ternyata api itu bukan hanya melambangkan neraka, tapi api itu juga melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Ya, nah ini harus kita ketahui. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau begitu, apakah orang yang dikremasi atau ketika kita melakukan kremasi terhadap orang yang kita kasihi, keluarga kita, orang tua kita, itu adalah sesuatu dosa di mata Tuhan? Gimana jawabnya? Setelah saya jelaskan ini tambah bingung apa tambah jelas ya? Oh kok ternyata macam-macam begini ya cara argumen alasannya ya. Nah, apakah kremasi itu sendiri ada sesuatu tindakan dosa di mata Tuhan? Seorang hamba Tuhan, pentafsir Alkitab, Timothy George mengatakan, ya, ketika kita melihat di dalam Alkitab, memang contoh-contoh tradisi di dalam kekristenan itu lebih banyak berbicara tentang penguburan. Ya. Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan dimanapun mengajarkan kremasi itu adalah sesuatu dosa. Tidak ada saudara di dalam Alkitab. Jangan kremasi, itu dosa di mataku, kata Tuhan. Tidak ada. Itu yang tadi saya katakan di depan. Alkitab itu memang banyak contoh tentang pemakaman. Tapi Alkitab tidak pernah memberikan perintah bahwa cara yang paling betul di mata Tuhan adalah pemakaman. Tidak ada. Ya, ini yang juga dikatakan oleh seorang Joe Carter ya di dalam Gospel Coalition. Ini satu website. Dan dia mengatakan, ibu-ibu sekalian, Alkitab tidak secara langsung melarang kremasi. Dan itu bukan satu dosa. It is not a sin. Bukan dosa. Karena memang di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah mengatakan Alkitab itu dosa. Kremasi itu dosa. Ya. Jadi inilah 3 pandangan yang ada di dalam pemikiran orang tentang kremasi. Sekarang kita masuk di dalam kesimpulannya ibu-ibu. Jadi kremasi ini boleh apa enggak kalau gitu. Ya.
Ini alasannya sangat kuat, ini juga alasannya sangat kuat. Nah, saya akan mulai dari yang pertama. Ternyata kalau kita lihat dari argumen-argumen yang muncul di dalam Alkitab, kita harus mengatakan Alkitab itu tidak pernah secara jelas ya, secara eksplisit menyatakan bagaimana seharusnya jasad itu diperlakukan. Ternyata tidak ada. Sekali lagi Alkitab memang banyak contoh orang-orang itu dimakamkan. Tetapi itu tidak pernah menjadi norma, tidak pernah menjadi perintah bagi kita. Karena memang tidak ada perintah di dalam Alkitab, satu-satunya cara adalah dikuburkan. Ya, ini yang pertama. Sehingga John MacArthur itu kembali mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang cara pemakaman, baik orang percaya maupun bukan orang percaya. Tidak ada sebenarnya Alkitab ngomong. Cara terbaik adalah dikubur. Cara terbaik adalah dikremasi. Tidak ada. Jadi Alkitab di dalam bagian ini saya percaya inilah pandangan yang dinyatakan di dalam poin yang ketiga. Bahwa kremasi itu adalah satu pilihan. Ini pandangan menurut saya yang paling tepat. Ya. Nah, sekarang kenapa bisa satu pilihan? Saya ingin memperkenalkan satu pengertian baru kepada ibu-ibu sekalian, ya. Baik pemakaman maupun kremasi ini adalah pilihan sesuai hati nurani seseorang. Ini kesimpulannya. Kenapa? Karena ini adalah satu adiafora. Nah, ini istilah penting yang coba saya jelaskan. Adiafora itu apa? Adiafora itu adalah satu istilah, artinya tidak diperintahkan oleh Alkitab, juga tidak dilarang oleh Alkitab. Itu namanya adiafora. Ingatnya gampang, ingat aja adi begitu ya. Adiafora. Tidak diperintahkan, juga tidak dilarang. Loh, berarti kalau saya lakukan itu enggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa. Karena enggak dilarang kok, enggak diperintahkan kok. Itu berada di dalam wilayah kebebasan kita. Itulah adiafora. Saya kasih contoh lebih gampang. Kalau ibu-ibu mau datang ke gereja, pakai daster boleh apa enggak? Ayo, boleh apa enggak? Di Alkitab ada enggak perintah? Kalau ke gereja harus pakai daster. Ada enggak? Enggak ada. Ada larangannya enggak? Kalau ke gereja tidak boleh pakai daster. Ada enggak? Enggak ada kan? Itu adiafora. Kalau ibu-ibu mau datang ke gereja mau pakai daster, silakan. Kalau enggak malu loh ya. Nah ya, Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Tuhan memberikan kita kepada hati nurani, kepada kita hati nurani. Kalau saya datang ke gereja pakai daster, nanti saya jadi batu sandungan bagi orang lain. Maka jangan dilakukan. Itu loh. Ya, itu namanya adiafora. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam keluarga besar kita terjadi konflik, ya, kalau ini dikremasi, menjadi batu sandungan bagi keluarga besar, ya jangan dilakukan. Jadi adiafora ini adalah satu kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa-apa. Dan saya percaya di dalam masalah kremasi itu adalah adiafora. Saya setuju kepada apa yang dikatakan oleh seorang pentafsir Alkitab yang bernama David Jones. Ya, di dalam artikelnya, dikubur atau dibakar. Nah, ini menarik saudara. Ini artikelnya panjang tapi saya singkat saja. David Jones itu di dalam tulisannya berkesimpulan. Dia lebih condong kepada penguburan. Karena Alkitab banyak memberikan contoh orang-orang dikubur. Tapi dia juga mengakui bahwa ujung-ujungnya ya, praktek ini harus dilihat sebagai masalah adiafora.
Karena Alkitab sebenarnya tidak pernah memberikan perintah kok. Orang mati harus dikubur, tidak ada. Itu ada kebudayaan pada waktu itu. Itu bukan perintah, ya. Nah, ini yang kita pelajari, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan yang saya berikan kepada ibu-ibu pada sore hari ini, boleh enggak sih dikremasi? Boleh. Harus enggak sih dikremasi? Enggak harus. Karena itu adalah adiaphora. Mau dikremasi boleh, enggak dikremasi ya silakan. Mau dikubur boleh, enggak dikubur ya silakan. Itu adiaphora. Karena Alkitab tidak pernah berbicara dengan jelas bagaimana seharusnya memperlakukan sebuah jenazah. Dan saya ingin mengatakan pada sore hari ini, sebenarnya kedua cara ini, mau dikubur atau dikremasi, dua-duanya ada kelebihannya dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dikubur biaya lebih besar, dikremasi biaya lebih murah. Ya, silakan, kalau kita merasa kuat, mampu dimakamkan, silakan dimakamkan. Kalau kita keluarga besar lebih prefer dikremasi, juga silakan. Karena masing-masing ini ada kelemahannya dan kelebihannya. Sekarang ini banyak keluarga modern ya, anak-anak itu sudah pindah kota, pindah bahkan pulau, bahkan ke luar negeri. Lalu orang tuanya meninggal. Ya, pergumulkan sendiri, mau dikremasi atau mau dimakamkan. Kalau mau dimakamkan, pertanyaannya siapa yang mau ngerawat kuburan papa mama? Anak satu di Amerika, satu di Jerman, ya, satu di Kutub Utara. Ya. Loh apa ya tiap kali cengbing setahun sekali mau pulang ke kuburan orang tua? Biayanya enggak sedikit. Nah itu. Jadi ada faktor-faktor yang harus kita pikirkan. Dan kita harus tahu ya, biasanya hanya sebatas anak yang mampu merawat makam orang tuanya. Betul enggak? Nanti kalau sudah cucu kita, walau wis tak ngurusi, kasihan. Nanti cicit kita ngerawat berapa makam generasi di atas satu-satu. Waduh enggak sanggup Pak, gitu kan. Nah itu. Biasanya memang ada relasi anak dan orang tua. Cucu dengan kakek sudah enggak peduli wis. Enakmu saya ngerawat kuburannya papa, kuburannya engkong, kuburannya mbah buyut terus. Gak selesai-selesai nanti ngerawati kuburan leluhur kita. Nah, jadi masing-masing itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Gumulkan, pikirkan. Ya, nah itu yang harus menjadi pertimbangan kita. Timothy George mengatakan, entahkah jenazah orang Kristen itu dikubur atau dikremasi itu tidak penting bagi Timothy George. Dia mengatakan yang penting adalah di dalam acara pemakaman itu, yang penting adalah bahwa realitas kematian itu harus disampaikan. Bahwa suatu saat manusia harus meninggalkan dunia dan ada satu janji kebangkitan di balik kematian itu. Itu yang lebih penting untuk diberitakan dan digumulkan. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengakhiri materi kita pada sore hari ini dengan memberikan hal yang lebih penting ya. Sebenarnya ada hal yang lebih penting daripada yang kita pikirkan dikubur atau dikremasi. Apa itu, ibu-ibu sekalian? Dikremasi tidak ada jaminan membawa kita memiliki hidup yang kekal. Betul enggak? Dikubur juga tidak ada jaminan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Maka hal yang lebih penting adalah, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita? Ini loh. Kalau ini sudah ada di dalam hidup kita, ini sudah aman. Mau dikremasi, mau dikubur, mau dimakankan burung, mau dimumi, gak penting. Nah, Tuhan memberikan hidup yang kekal. Tuhan bisa membangkitkan tubuh kemuliaan yang baru. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, inilah
materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa membukakan pikiran ibu-ibu sekalian. Jadi sekarang sudah tidak bingung, kremasi atau dikubur, ya, enggak usah pakai cara-cara yang aneh-aneh. Gumulkan, minta hikmat dari Tuhan. Karena ini sekali lagi adalah adiaphora. Ini kebebasan kita. Tuhan tidak pernah perintahkan dikremasi, Tuhan juga tidak pernah perintahkan dikubur. Gumulkan, pikirkan, dan putuskan sendiri. Oke, saya sampai di sini. Sekarang kita bisa pakai waktu untuk bertanya jawab. Silakan ibu-ibu kalau ada materi yang mungkin belum jelas atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Boleh angkat tangan kalau ibu-ibu ada pertanyaan. Oke, Ai. Ya, Selamat sore Pak. Sore. Saya mohon maaf kalau mungkin pertanyaan saya ini agak nyeleneh. Saya mau nanya, kalau orang yang udah meninggal, mereka itu yang percaya Tuhan langsung masuk surga atau nunggu beberapa saat, kan karena dari kepercayaan kita orang Jawa, nunggu 40 hari baru mereka naik ke surga. Ya. Benar enggak Pak? Terima kasih. Ya. Jawabannya langsung paket kilat, ya. Tuhan Yesus ngomong, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Tidak usah nunggu 40 hari, apalagi nunggu 100 hari, ya. Tapi langsung hari itu kita bersama dengan Bapa di surga. Itu jawabannya. Ya, silakan. Gini Pak, saya pernah memang, saya kan diajar dengan eyang saya dulu. Nanti 40 hari, coba kamu lihat, kita tunggu sampai 40 hari, jam 12 lebih nanti kita dengar. Kok memang benar Pak, 2 kali saya ini merasakan ada angin tuh gede gitu Pak ya, terus gelundang gitu. Ya inilah mereka itu pamitan, katanya gitu yang saya bilang. Benar enggak Pak itu? Tidak benar, ya tadi saya katakan kalau orang Kristen anak Tuhan yang sudah di dalam Kristus, pada waktu Tuhan panggil, Tuhan tidak akan jadikan kita gelandangan. Ya toh itu kan gelandangan, tidak tahu kemana kan, roh gentayangan gelandangan. Enggak, hari ini engkau dan aku ke Firdaus. Ya, jadi yang gelondangan tadi siapa? Nah, Iblis. Tekos, ya, kucing, ya. Gitu. Lagi Pak, maaf Pak ya. Silakan. Kenapa orang yang udah meninggal kok bisa kadang-kadang nemuin kita dalam mimpi? Itu kenapa Pak? Ya macam-macam ya. Itu bisa karena kita kangen dengan mereka, bisa, ya bisa seperti itu. Jadi karena faktor kangen dan sebagainya itu bisa membuat kita teringat lewat mimpi. Gitu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Apakah masih ada kontak antara arwah yang udah meninggal dengan kita? Alkitab mengatakan tidak demikian, ya. Tidak ada. Itulah sebabnya di dalam kekristenan kita tidak mengajarkan berdoa kepada arwah orang yang sudah meninggal, sembahyangan atau berdoa di gereja di mana tidak ada, ya. Jadi ketika seseorang sudah meninggal, ya relasi itu sudah selesai. Nanti pada waktu kita dipanggil Tuhan, barulah kita ketemu lagi di rumah Bapa di surga. Nah sebelum itu sudah tidak ada relasi lagi, tidak bisa omong-omong, tidak bisa WA-WA-an, ya, tidak ada, ya. Itu. Ya. Ini mohon maaf Pak ya, bolehkah kita mendoakan semoga orang yang udah meninggal itu hidupnya berbahagia di sisi Tuhan, bolehkah? Loh, kalau dia sudah anak Tuhan, tidak perlu didoakan, pasti bahagia. Gitu ya. Iya toh, tidak usah didoakan. Tidak usah itu.
Ya. Oke Pak, cukup. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Makasih. Ada yang lain tentang Makin menarik ya Pak ya kayaknya ya. Oke. Maaf ya, saya mau tanya ini mengenai saya lagi bergumul ya tentang mertua saya. Mertua saya itu sudah kurang lebih kalau nggak salah itu 38 tahun yang lalu meninggal. Dia sendiri itu rasanya itu suami saya bilang, itu ayah dari suami saya. Dia bilang kalau papa itu kuburannya cari sendiri dan minta dikubur. Dan kuburannya itu ada di Semarang gitu loh. Kalau nggak salah itu desa Paraan, nggak salah ya. Itu jauh sekali. Dan dia itu agama Konghucu gitu. Jadi mertua saya dua-dua dikubur jadi satu gitu. Terus mengenai saya lagi bergumul nih, ada keluarga yang meminta saya itu kuburannya dibongkar dan harus dikremasi gitu loh. Terus ada yang bilang enggak boleh sembarangan. Nanti bisa keluarganya marit-marit jadi tanya sih. Jadi keluarga saya itu campuran kedua agamanya. Kamu harus tanya apa di Ciswa itu. Tanya boleh enggak gitu. Jadi saya lagi bergumul karena keluarga saya itu suami saya itu satu-satunya laki gitu. Jadi saya yang harus tanggung jawab. Jadi saya harus ngurus gitu. Aku bilang tak pikir sih. Lagi bergumul gitu. Dan saya rasa ada yang ngomong wis gak usah diapa-apano. Nek rusak dandonono. Terus nek perkara cucu ndak bisa nyambangi, ndak bisa apa ya wis biano. Tapi ndak oleh. Nanti berantakan, terus lebih baik kremasi. Jadi saya lagi bingung gitu loh. Boleh enggak kita melakukan kremasi? Kremasi dibongkar langsung dikremasi. Ya. Jadi kalau kita kan Kristen enggak percaya ciswa gitu loh. Iya. Makasih. Ya, itu tadi yang saya katakan ya, kasus-kasus seperti ini banyak akan ditemui saudara setelah puluhan tahun kita mulai kewalahan ya, karena anak-anak sudah berumur, cucu-cucu enggak mau ngerawat kuburannya, engkongnya dan sebagainya. Nah, kalau ditanya apakah boleh dikremasi, ya boleh-boleh saja. Jadi digali ulang, ekshumasi, lalu dikremasi ya, lalu dibuang ke laut dan sebagainya, boleh. Tetapi memang jangan memakai cara-cara yang tidak diperkenan Tuhan. Misalkan tadi tanya-tanya roh ya, tanya rohnya papa, "Pa, kamu mau enggak dikremasi?" Nah, itu yang jawab bukan papa kita itu nanti ya. Nah, yang jawab makhluk lain itu, kuasa kegelapan. Jadi bukan caranya dengan bertanya kepada orang yang sudah mati, tetapi orang yang masih hidup ini bergumul, memikirkan, minta hikmat kepada Tuhan, enaknya ini seperti apa gitu. Seperti itu. Kalau mau dikremasi itu dianggap cara yang lebih baik, silakan gitu. Enggak apa-apa. Ya, masih ada yang lain mungkin? Yang lain ada enggak? Yang lain? Bentar Pak, saya mau tanya Pak, saya aja Pak yang tanya. Ya, saya mau tanya, untuk cengbing ya, kayaknya kalau kita orang Kristen kita enggak punya budaya cengbing. Buat saya, kalau menurut saya pribadi loh Pak ya, saya sendiri enggak pernah cengbing ke engkong-engkongan. Nah, cuma kalau menurut saya cengbing ini cuma satu kayak reuni keluarga gitu aja. Iya. Tapi yang susah memang kalau kita berhadapan dengan keluarga yang non Kristen ya, misalnya mertua saya non Kristen nih. Suatu hari kalau kita cengbing bisa-bisa kita suruh panggil pulang ikut cengbing. Nah ini sikap kita gimana gitu Pak? Ya anggap aja cengbing itu seperti Imlek lah begitu ya, setahun sekali pulang untuk reunian dengan keluarga kalau memungkinkan. Tetapi di dalam acara di kuburan ya tentu saja kita tidak ikut ritual-ritual yang tidak alkitabiah. Kita boleh membersihkan makam orang tua kita, boleh ya. Mungkin cat-catnya namanya lontur, kita tebeli lagi, rumputnya kita rapikan, kita membuang bunga, sekar bunga, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ritual-ritual yang bersifat spiritual itu keagamaan dan sebagainya, kita tidak melakukannya.
gitu. Kalau sudah dikremasi itu apakah masih ada cingping-cingpingan gitu Tidak Pak? ada mestinya Nggak ya. ada ya, jadi Nggak nggak ada menabur bunga di laut gitu. Kalau mau dilakukan enggak apa-apa sebenarnya. Alkitab juga tidak melarang, itu adiafora ya, untuk mengingat misalkan ya mungkin enggak setiap tahun, berapa tahun sekali kita ingat di sini abunya papa kita buang, kita tabur bunga di situ, enggak masalah. Gitu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Oke Pak. ya, sudah cukup waktunya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan tentang kremasi ini boleh membukakan wawasan kepada kami, bahwa yang jauh lebih penting yang harus kami pikirkan adalah apakah Kristus sudah hadir di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan materi ini, Tuhan yang berkati, Tuhan pimpin, gereja ini boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalannya terhadap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.